السلام عليكم ورحمة الله. महमूद वर्दी साहब तिलावत. Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جزاك الله. Translation Dr. Azhar Siddiq Sahib. Terjemahannya Dr. Azhar Siddiq Sahib. Assalamualaikum Pyare Huzur. The verses just recited are from Surah Al. Terjemahan dari ayat-ayat tadi yaitu surat Al-Anbiya ayat 106 sampai 113. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami tulis dalam kitab Zabur sesudah pemberian nasihat itu bahwa negeri itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sesungguhnya dalam hal ini ada suatu amanat bagi kaum yang beribadah. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Katakanlah, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka, apakah kamu tidak akan berserah diri kepadanya?
Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan yang sama kepadamu, dan aku tidak tahu apakah telah dekat ataukah masih jauh apa yang telah dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya, Dia mengetahui apa yang telah dizahirkan dalam ucapan, dan Dia mengetahui pula apa yang kamu sembunyikan. Dan aku tidak tahu, tetapi boleh jadi hal itu suatu cobaan bagi kamu dan kesenangan untuk sementara waktu. Dan Rasulullah berkata, "Wahai Tuhanku, hakimilah dengan kebenaran. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan." D'accord. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु I bear witness Aku bersaksi that there is none worthy of worship bahwa tidak ada yang patut disembah except Allah. selain Allah. He is one Dia Esa and has no partner. dan tidak ada sekutu baginya. And I bear witness Dan aku bersaksi that Muhammad bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is his servant adalah hambanya and messenger. dan utusannya. I solemnly promise Aku berjanji that I shall endeavor akan berjuang till the end of my life sampai akhir hayatku for the consolidation untuk memperkokoh and propagation dan menyebarkan of Islam Ahmadiyyat Islam Ahmadiyah and for upholding serta menjaga the institution of Khilafat. keutuhan nizam khilafat. I shall always be prepared Dalam menunaikan tugas ini, to offer aku bersedia greatest sacrifice memberikan pengorbanan for this cause. yang sebesar-besarnya. Moreover, Aku senantiasa I shall urge akan menganjurkan all my children dan mengajarkan kepada keturunanku untuk tetap setia Khilafat Ahmadiyya. kepada khilafat Ahmadiyah. Inshallah. InsyaAllah. Better. Silahkan duduk. Manir Rada Sahib, Qasida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. من قصيدة للمسيح الموعود عليه السلام في حمد الله تعالى والثناء عليه. Verses from a poem written by the promised Messiah عليه السلام in glorifying and thanking his Lord. بك الحول يا قيوم يا منبع الهدى فوفق لي أن أثني عليك وأحمدا تتوب على عبد يتوب تندما وتنجي غريقا
في الضلالة مفسدا كبير المعاصي عند عفوك تافه فما لك في عبد ألم ترددا تحيط بكنه الكائنات وسرها وتعلم منهاج السوى ومحردا ونحن عبادك يا إلهي وملجئي نخر أمامك خشية وتعبدا فسبحان من خلق الخلائق كلها وجعل كشيء واحد متبددا غيور يبيد المجرمين بسخطه غفور ينجي التائبين من الردى فلا تأمنا من سخطه عند رحمه ولا تيأسا من رحمه إن تشددا وإن شاء يبلو بالشدائد خلقه وإن شاء يعطيهم طريقا ومتلدا وحيد فريد لا شريك لذاته قوي علي في الكمال توحدا ومن جاءه طوعا وصدقا فقد نجا وأدخل وردا ما كان ملبدا له الملك والملكوت والمجد كله وكل له ما لاح أو راح أو غدا بك الحول يا قيوم يا منبع الهدى فوفق لي أن أثني عليك وأحمدا. The English translation of these verses as follows. Terjemah bahasa Inggris dari kasidah ini adalah sebagai berikut. Segenap kekuatan adalah milik Engkau, wahai mata air petunjuk. Maka berilah aku ini taufik untuk memuji dan menyanjung Engkau. Engkau adalah maha menerima hamba-Mu yang bertaubat dengan penuh penyesalan, dan Engkaulah yang memberi keselamatan meskipun sebelumnya tenggelam dalam kesesatan. Di hadapan sifat Engkau yang maha pengampun, dosa sebesar apapun tiada berarti. Maka dari itu kasihilah hamba ini mesti terjatuh dalam dosa yang sekecil-kecilnya. Engkau maha mengetahui rahasia alam raya ini, dan Engkau maha mengetahui semua jalan baik. Semua jalan baik yang lurus maupun bengkok. Kami adalah hamba Engkau, wahai Tuhanku dan pelindungku. Kami bersujud di hadapan-Mu dengan penuh rasa takut dan penghambaan. Maha suci, wujud yang telah menciptakan seluruh makhluk dan menjadikan segala sesuatu dari partikel-partikel yang beraneka ragam. Dia adalah wujud yang memiliki girah, yang akan menghukum pendosa dengan kemurkaannya. Akan tetapi Dia pun maha pengampun dan memberi keselamatan bagi mereka yang bertaubat.
Janganlah tidak takut akan kemurkaannya saat rahmatnya turun, dan janganlah melupakan rahmatnya saat dilanda kesulitan. Jika Dia menghendaki, Dia menguji siapa saja dengan kesulitan-kesulitan, dan jika Dia menghendaki, Dia akan menurunkan rezeki padanya dalam corak lama atau baru. Dia adalah Esa dan tidak ada sekutu dalam zatnya. Dia Maha Perkasa, Maha Luhur, dan Esa dalam kesempurnaan. Dia memiliki segala kebesaran dan segala kemuliaan, dan semua berada di bawah kekuasaannya. Nazm Seku bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pakisa Nanzum Kalam Sayyidina Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam. Logo suno ke zinda kuda wo kuda nahi. लोगो सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं जिसमें हमेशा देते कुदरत नुमा नहीं जिसमें हमेशा देते कुदरत नुमा नहीं क्या जिंदगी का ज़ौक़ अगर वो नहीं मिला लानत है सजने पे घर वो से है जुदा लानत है सजने पे घरों से है जुदा उस रुख को देखना ही तो है असली मुद्दा जन्नत भी है यही के मिले यार यासना जन्नत भी है यही के मिले यार यासना जो काकू में मिले उसे मिलता है आशना ए आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा ए आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा उनके लिए तो बस है खुदा का यही निशान यानी
के फज़ल उसके जो मुझ पर है हर ज़मां, यानी के फासले उसके जो मुझ पर है हर ज़मां। देखो खुदा ने जहान को झुका दिया, गुमनामों पाके सो रहे आलम बना दिया, गुमनामों पाके सो रहे आलम बना दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया, मैं एक गरीब था मुझे बेइंतहा दिया, मैं एक गरीब था मुझे बेइंतहा दिया। कुछ है सा फज़ल हज़रते रब्बुल बरा हुआ, सब दुश्मनों कहते होशां हुए कथा, सब दुश्मनों कहते होशां हुए कथा। एक कतरा उसके फज़ल ने दरिया बना दिया, मैं का किता उसने सुरैया बना दिया, मैं का किता उसने सुरैया बना दिया। लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा ने जिसमें हमेशा देते कुदरत नुमा ने। Translation Javed Haidar Sahib. Terjemahannya Javed Haidar Sahib. Assalamualaikum warahmatullah. The translation of the poem written by the promised. Terjemah dari syair gubahan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah sebagai berikut. Wahai manusia, dengarlah. Tuhan yang maha hidup bukanlah Tuhan yang terus-menerus tidak pernah memperlihatkan kekuasaan kodratnya. Apakah ada nikmatnya suatu kehidupan
jika tidak bertemu dengan Tuhan. Laknatlah suatu kehidupan jika berpisah dengannya. Melihat wajahnya lah tujuan utama dari kehidupan ini. Inilah suatu tatanan sorga, yakni meraih pengetahuan hakiki akan wujudnya. Siapa saja yang menundukkan dirinya serendah-rendahnya, dia akan meraih makrifat hakiki. Wahai orang-orang yang mencari, coba jugalah resep ini. Bagi mereka, cukuplah tanda dari Tuhan ini, yakni karunia Tuhan yang terus turun padaku di setiap zaman. Lihatlah, Tuhan telah menundukkan suatu dunia. Seorang yang tidak dikenali kini menjadi masyhur di seluruh alam. Dia telah memperlihatkan semua tujuan dan cita-citaku. Dahulu aku adalah miskin, tidak memiliki apa-apa. Kini dia memberiku khazanah tak ada habis-habisnya. Inilah karunia dari Tuhan seluruh makhluk. Semua musuh tidak berkutik melihatnya. Aku dahulu hanyalah setitik air, kini karunia-Nya menjadikanku samudra. Aku dahulu hanya debu, kini Dia menjadikanku bintang suraya. Ijtima report Sadr Sahib Ansarullah. Laporan ijtima dari Sadr Ansarullah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear beloved Hazur, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the grace of Allah, Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kini kita telah berada di penghujung ijtima. Dengan izin huzur, kami akan menyampaikan laporan singkat dari ijtima ini. Tema ijtima tahun ini adalah Ibadiyas Solihun, yaitu hamba-hambaku yang saleh. Ini adalah untuk meningkatkan ijtima, yaitu melalui acara-acara yang beraneka ragam, yaitu pameran-pameran dan diskusi-diskusi berkenaan dengan tablik Islam. Kemudian ada juga lomba syair bahasa Urdu, dan ada juga pameran yang dikhususkan berkenaan dengan kesejahteraan para Ansarullah. Kemudian ada beberapa tamu khusus juga yang diundang pada kesempatan ijtima ini. Kami ucapkan jazakumullah kepada Nazim Allah yang telah menjalankan ijtima ini dan juga para panitia yang telah menjalankan ijtima ini dari belakang layar. Kami ucapkan jazakumullah dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan mereka semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Majelis Khudamul Ahmadiyah Inggris dan juga MTA Internasional atas kerjasamanya di sepanjang ijtima. Dari atas nama seluruh majelis, kami sampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bimbingan yang atas bimbingan dari Huzur Ridwanullah bin Nasril Aziz yang telah membawa Majelis Ansarullah Inggris ini menuju kepada kemajuan, dan semoga kita semua bisa menjadi ibadiyah solihin, yaitu hamba-hambaku yang saleh. Qaid Mumi Sahib, prize distribution. Kemudian pembagian hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Beloved Hazur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur, di tahun ini yang menerima hadiah bendera bergilir pertama adalah Jemaat Walsal, kemudian Hartlepool. Kami memohon kepada Huzur Akdas
Dr. bin Nasril Aziz kepada penerima hadiah bendera tahunan. Mana kaitnya? Zaim Alanya. Ini. Keduanya, Huzur. Barakallahu lakum. बस एक ही है बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। आज हमारे साथ इस इज्तिमा में hari ini di istimewa ini ikut serta juga Majelis Ansarullah Belgia dan juga mungkin dari tempat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya kepada mereka semua supaya meraup manfaat sebesar-besarnya dari istimewa ini. Kita yang hidup di negara-negara barat ini di mana kebebasan dikedepankan oleh orang-orang barat ini. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab yang semakin terdepan bagi para Ansarullah, karena Majelis Ansarullah merupakan para Ahmadi yang telah mencapai kedewasaannya yang paripurna dan sepatutnya mereka menjadi contoh bagi yang lainnya. Oleh karena itu adalah hal-hal yang harus dimiliki dan diamalkan oleh para Ansarullah, yaitu sebagaimana dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang mana kita telah berbaiat kepada beliau alaihissalatu wassalam. Kita harus menjadikan lingkungan rumah kita di mana kita menjadi contoh suci bagi istri dan anak keturunan kita, yaitu menjadi contoh bagi mereka dan juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Dan ini kita lakukan demi kebaikan dan jalan meraih kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab penting bagi kita yang mana kita harus memahaminya. Dan ini sebagaimana kita telah berbaiat pada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, jika kita tidak memperlihatkan peran kita sebagai contoh ini, yang mana kita telah mencapai usia kedewasaan kita, oleh karena itu, jika kita tidak memperlihatkan contoh kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak memenuhi baiat kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam.
Hazrat Masih Maud alaihissalam di berbagai tempat memberikan nasihat kepada kita dari hal-hal yang sekecil-kecilnya. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam, apa yang dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam? Pertama-tama adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan kepada kita, yaitu ciptakanlah keadaan rumah kita yang di dalamnya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena inilah lingkungan yang paling kecil dalam masyarakat. Karena jika di dalam lingkungan keluarga ini dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, maka pesan cinta dan kasih sayang ini akan tersebar dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Karena ini merupakan tugas kita untuk menyebarkannya ke lingkungan sekitar kita. Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihati kepada kita, dan dengan penuh keperihan suatu saat Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihati kepada kita, yaitu suatu saat orang-orang berada dalam kekisruhan di dalam rumah tangganya. Akan tetapi yang pengalamanku adalah di keluargaku, aku suatu saat ketika memberikan suatu ucapan dengan nada yang keras, maka aku merasa bahwa di dalam diriku ada suatu corak kemarahan. Padahal ini adalah mengucapkan sesuatu dengan nada yang sedikit keras. Akan tetapi Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa aku sedemikian rupa beristighfar dengan sedemikian rupa banyaknya, dan sholat nafal dengan sedemikian rupa lamanya, dan aku merasa bahwasanya ini merupakan suatu dosa yang aku lakukan, yang secara tidak sengaja keluar dari mulutku. Oleh karena itu, inilah suasana yang harus kita ciptakan di dalam lingkungan keluarga kita, yaitu menciptakan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga kita, karena kita telah mencapai usia mapan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya di usia seperti ini kita harus mendapatkan kemuliaan atau kehormatan. Kemudian terkadang ada suatu keadaan di mana seseorang memperlihatkan kekerasannya kepada istrinya dan memperlihatkan atau mengatakan sesuatu yang melukai hatinya dan memberikan kesan yang buruk kepada keluarganya, sehingga di dalam keluarganya tersebar suatu suasana yang tidak enak, dan ini pada akhirnya akan memberikan kesan yang buruk kepada anak keturunan, dan pada akhirnya anak keturunan akan melihat akhlak yang buruk dari orang tuanya, dan pada akhirnya tidak menghormati kedua orang tuanya. Kemudian berkenaan dengan hubungan dengan keluarga secara lebih luas lagi, yaitu mertua dan sebaliknya. Dan jika kasih sayang ini tidak dijalankan, maka anggota keluarga itu akan mencari kesenangan dari dunia luar. Oleh karena itu, mereka pun mendapat dampak buruk dari lingkungan luar. Dan dari ini, maka keburukan-keburukan pun akan muncul. Dan akibat inilah, maka keburukan-keburukan pun muncul dalam diri anak keturunan mereka, yaitu mereka tidak mendapatkan ketenangan di dalam keluarga. Dan mereka terus berada dalam kegelisahan, yaitu anak keturunan itu. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi para Ansarullah, yaitu untuk menyelamatkan anak keturunan dan untuk mentautkan anak keturunan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan supaya menciptakan rasa cinta dan penghormatan kepada jemaat. Oleh karena itu, hendaknya seorang Ansarullah menjadikan contoh dan sebagai sarana untuk mengadakan suatu suasana penuh kecintaan di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, sepatutnya para orang tua menjadi sosok yang menautkan anaknya dengan keluarganya, karena kelak anak keturunannya akan mengetahui bahwasanya apa yang diajarkan oleh keluarganya itu adalah semata-mata demi kebaikannya. Oleh karena itu, sebagaimana ini merupakan tanggung jawab para Ansarullah, dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab para Ansarullah, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab para anggota Khuddam. Oleh karena itu, sebagaimana para Ansarullah yang anak-anaknya pun sudah berada dalam usia balik dan dewasa, oleh karena itu hendaknya para Ansarullah mengupayakan supaya lingkungan keluarganya dipenuhi dengan kasih sayang dan penuh kedamaian. Kemudian berkenaan dengan tarbiyat kepada anak dan keturunan, beliau alaihissalatu wassalam memberikan satu resep, yaitu banyak-banyaklah berdoa dan berilah pemahaman dengan penuh cinta dan kelemah lembutan. Jika Anda melakukan hal demikian, maka mereka pun tidak akan merasakan bahwasanya orang tua kami memarahi kami dengan keras. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwasanya jika jika orang tua memberikan nasihat kepada anaknya tidak pada tempatnya, maka ini akan menjadi keburukan bagi anaknya. Oleh karena itu, janganlah menimpakan keburukan, janganlah memberikan nasihat secara salah kepada anak-anak. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya memberikan tarbiyat pada hakikatnya adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita memberikan nasihat secara keras kepada anak keturunan kita, ini seolah-olah kita itu menjadi wujud Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi syirik, satu corak syirik hafi yaitu syirik yang tersembunyi, dan syirik ini harus dijauhi oleh para Ahmadi dimanapun berada, yaitu syirik tersembunyi ini. Oleh karena itu, hendaknya segala ketawakalan letakkanlah sepenuhnya pada wujud Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah berdoa untuk anak keturunan kalian. Aku pun banyak berdoa demi anak keturunanku. Oleh karena itu, hendaknya kita mengadakan suatu keyakinan yang kuat kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, dan adakanlah suatu keperihan, ciptakanlah suatu keperihan dalam solat-solat kita. Ini adalah supaya anak keturunan kita selamat, dan supaya anak keturunan kita senantiasa menautkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu nasihat lagi yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu berbuat baiklah kepada siapa saja yang berbuat baik, dan maafkanlah siapa saja yang memaafkan. Yaitu tanamkanlah adat kebiasaan untuk memberikan maaf kepada anak keturunan. Terkadang manusia karena alasan yang sekecil-kecilnya mereka tidak memaafkan dan menyimpannya di dalam hatinya. Ini adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, dengarlah dan ingatlah, Tuhan sama sekali tidak menyukai jalan ini. Siapa saja yang menautkan dirinya dengan diriku
dan berlaku baiklah kepada siapa saja yang telah berlaku baik kepada kalian, dan maafkanlah siapa saja yang telah memaafkan kalian. Jika ini tidak dilakukan, maka ini merupakan suatu dosa yang besar dan merupakan suatu keburukan yang besar. Jika kalian memaafkan mereka, maka ini adalah suatu kebaikan. Oleh karena itu, kebaikan ini haruslah ditanamkan dalam anak keturunan. Dan kepada siapa saja yang melakukan keburukan kepada kita, singkirkanlah perasaan untuk ingin membalas. Kemudian, sesuatu janganlah sampai menjadikan suatu hal yang akan menyulut pertikaian dan pada akhirnya akan membawa ini semakin jauh bagi keburukan di masyarakat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Aku untuk jemaatku senantiasa menasihatkan untuk menyebarkan persaudaraan, yaitu tujuanku adalah dua, yaitu menciptakan dan menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan rasa persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Dan perlihatkanlah contoh yang sedemikian rupa di mana orang lain pun kelak akan mengakui bahwasanya ini adalah contoh yang istimewa dari para Ahmadi." Ini bukanlah ajaran untuk Ahmadi semata, akan tetapi ini merupakan ajaran untuk semua umat manusia. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Aku berulang kali telah menasihati kepada kalian bahwa bersatulah kalian semua dan ciptakanlah rasa persaudaraan, yaitu jadikanlah diri kalian bersatu sedemikian rupa kokohnya. Jika tidak, maka kekuatan kalian akan berkurang." Ya, ini seperti halnya kekuatan listrik yang ketika menyatu maka akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Maka seperti itulah hendaknya suatu jemaat Ahmadiyah. Seperti itulah hendaknya para Ahmadi. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya cintailah satu sama lain dan berdoalah dan doakanlah satu sama lain dalam kesunyian. Jika doa manusia itu tidak diterima, maka setidaknya doa malaikat itu nanti akan diterima. Dan maka dari itu aku menasihati kepada kalian, yaitu singkarkanlah kekisruhan dan perselisihan antar sesama kalian. Dan kita melihat bagaimana keadaan umat muslim saat ini, yaitu kita lihat musuh menyerang umat muslim dari berbagai macam arah. Akan tetapi kita lihat di satu sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwasanya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi umat Islam. Akan tetapi keadaan yang terjadi dewasa ini, dunia ini adalah yang justru sebaliknya, yaitu umat Islam diserang di berbagai macam arah. Oleh karena itu, sebagaimana sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu kita harus bersatu dan menegakkan kesatuan. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, yaitu tujuanku hanyalah dua, yaitu menegakkan tauhid dan juga menyebarkan rasa belas kasih dan cinta kepada sesama umat manusia. Dan inilah tanda yang telah diperlihatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'allafa bayna qulubikum." Ingatlah, ta'lif, yaitu sikap saling bersaudara ini, yaitu saling bersatu dalam hati. Ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala juga. Rasakanlah kesulitan saudaramu sebagai kesulitanmu juga. Ini merupakan suatu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana kalian yang dahulunya bertengkar, maka Islam menyatukan kalian.
dan ini bersatu melalui Rasulullah SAW. Dan pada zaman ini kekisruhan dan permusuhan ini kemudian kelak akan menjadi hilang sirna, dan pada akhirnya umat muslim akan bersatu dengan penuh cinta dan kasih sayang di masa ini melalui wujud Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya siapa saja yang masuk dalam jemaatku, maka seharusnya kebencian yang ada di dalam hati itu harus hilang sirna di dalam hati setelah masuk ke dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan tanda ini, yaitu tanda kesucian ini, kelak akan tercipta di dalam jemaatku ini. Oleh karena itu, jika kita memang ingin memasukkan diri kita semua di dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka kita harus menjauhkan semua kebencian antar satu sama lain. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya siapa saja yang tidak dapat mengontrol hawa nafsunya, maka mereka bukanlah bagian dari jemaatku. Ketahuilah bahwasanya kita ini adalah manusia yang hanya hidup beberapa saat saja di dunia ini. Ketahuilah bahwasanya kita hanyalah tamu dalam kehidupan di dunia ini. Selama kita tidak memperlihatkan contoh yang istimewa, maka kita tidaklah berhak mengatakan bahwasanya diri kita merupakan Ahmadi dan berada di dalam jemaat beliau alaihissalatu wassalam. Orang seperti ini menurut Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bukanlah bagian dari jemaat beliau. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, siapa saja yang di dalam jemaatku ini tidak sesuai dengan kehendakku, sesungguhnya mereka itu adalah ranting yang kering. Dan apa gunanya ranting kering itu? Kemudian beliau alaihissalatu wassalam bersabda, janganlah menjadikan dunia sebagai maksud dari kehidupanmu, akan tetapi jadikanlah dunia itu sebagai hadim, yaitu pelayan dari tujuan sebenarnya kehidupanmu. Oleh karena itu, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, inilah yang aku inginkan dan inilah yang senantiasa terus aku serukan, yaitu janganlah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Jadikanlah dunia itu sebagai hadim, yaitu kita meraih harta rizki duniawi ini semata-mata sebagai hadim untuk kehidupan agama dan kehidupan kerohanian kita. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya orang-orang duniawi, sebagaimana diketahui bahwasanya Hazrat Khalifatul Masih Awal, yaitu sebagaimana Hazrat Khalifah awal, yaitu Hazrat Abu Bakar Siddiq, beliau mendapatkan karunia untuk disebut sebagai Siddiq. Beliau mendapatkan gelar Siddiq ini adalah karena beliau alaihissalatu wassalam bersabda, yaitu karena janji bahwa aku akan mengedepankan agama di atas dunia. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah memenuhinya, dan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya terus menurunkan keberkatan kepada Hazrat Abu Bakar, dan ini tampak dari segala macam kebaikan dan amalan-amalan yang beliau perlihatkan. Kemudian di satu kesempatan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, apakah yang dimaksud dengan jahanam? Jahanam salah satunya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di kehidupan kelak. Akan tetapi di kehidupan ini juga seorang pun akan mengalami kehidupan yang jahanam jika tidak mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Oleh karena itu, beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan manusia dari kesulitan. Oleh karena itu, janganlah berpikir bahwasanya banyaknya harta atau banyaknya anak keturunan ini merupakan sumber bagi ketentraman.
Tidak, sama sekali tidak. Sesungguhnya, ketentraman yang sejati tidak diterima dari hal-hal tersebut. Ini, ketentraman sejati ini hanya dapat ditemukan dari pengorbanan yang sejati kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna wa antum muslimun, dan ini diperlihatkan oleh para nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya kelezatan duniawi hanyalah menambah dahaga semata, yaitu seperti halnya orang yang memiliki dahaga itu akan terus bertambah. Keinginan duniawi akan terus bertambah. Dan ini seperti halnya orang yang berada dalam dahaga. Ia akan terus ingin untuk mencari air dan terus meminumnya. Dia akan terus berada dalam dahaga hingga ia jatuh dalam kehancuran. Oleh karena itu, sesungguhnya manusia yang berada di belakang duniawi, sesungguhnya ia akan masuk dalam kehancuran. Oleh karena itu, sesungguhnya ini merupakan suatu hal yang menggelincirkan manusia. Oleh karena itu, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, para Ahmadi, janganlah sampai hal ini luput dari pandangannya. Janganlah sama sekali hal ini luput dalam pandangan para Ahmadi, yaitu kecintaan kepada rezeki dan juga kepada anak keturunan. Janganlah menjadikan mereka tergelincir dan sehingga menjadikan suatu parda antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptanya. Karena dengan ini maka ia sesungguhnya mempersiapkan neraka bagi dirinya. Dan manusia yang seperti ini, yaitu mencintai rizki dan anak keturunannya, maka ia sungguhnya akan senantiasa berada dalam kegelisahan. Kemudian, seraya menasihati kepada para Ahmadi, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, senantiasalah membaca Al-Quran setiap harinya, karena sesungguhnya kemenangan engkau ada, kuncinya itu adalah di dalam Al-Quran. Karena jika kalian mengamalkan ini, maka kemenangan akan kalian miliki. Dan jika kita hanya bertumpu pada hadis, maka apa yang bisa kita perlihatkan? Ketika aku menekuni setiap lafaz di dalam Al-Quran, maka aku mendapati bahwa inilah Al-Quran suci, yaitu satu-satunya kitab yang layak, yang patut dibaca di dunia ini. Dan jika membaca buku lainnya selain buku Al-Quran, maka sesungguhnya ia tengah mengadakan suatu corak kesyirikan. Dan dengan membaca Al-Quran ini, maka ini menjadikan kitab lainnya itu menjadi patut untuk disingkirkan. Dan tidak ada hadis manapun yang memiliki keunggulan istimewa seperti halnya Al-Quran. Oleh karena itu, tinggalkanlah buku-buku lainnya dan bacalah Al-Quran siang dan malam. Dan oleh karena itu, jemaatku, janganlah memberikan suatu kecintaan kepada hadis, karena sesungguhnya kunci dari kemenanganmu adalah Al-Quran ini. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa berikanlah keutamaan kepada Al-Quran dibandingkan buku-buku lainnya, dan amalkanlah apa saja yang ada di dalamnya. Lihatlah terjemahnya, lihatlah dan bacalah dan renungilah tafsirnya. Ya, hadis-hadis yang selaras dengan Al-Quran dan menguatkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran,
maka terimalah. Akan tetapi hadis yang bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran, maka tolaklah ini hadis tersebut. Oleh karena itu, yang terutama adalah tanamkanlah perhatian khusus kepada Al-Quran ini. Dan ini tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada anak dan keturunan kita. Dan jadikanlah mereka itu orang-orang yang memperbaiki keadaan mereka. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya Anda sekalian telah berbaiat kepadaku. Dan baiat yang hakiki itu adalah jangan hanya ada di ucapan saja, karena ini hanyalah kulit saja. Dan di dalamnya tidak memiliki hakikat apapun. Oleh karena itu, siapa saja yang mengaku telah berbaiat dan meyakini, maka hendaknya mereka mengintrospeksi diri. Apakah keimanan dan keyakinan mereka itu hanyalah berupa kulit? Atau apakah di dalamnya mereka telah memiliki ma'rifat dan intisarinya? Yang mana ini harus dimiliki oleh siapa saja yang telah berbaiat. Dan juga harus diperlihatkan dalam amalannya. Oleh karena itu, selama intisari dan isi ini tidak dimiliki, maka selama itu pula ia tidak bisa dikatakan sebagai muslim yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ingatlah bahwasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kulit itu sama sekali tidak memiliki nilai apapun. Kita tidak mengetahui kapan maut itu akan menghampiri kita, dan secara khusus bagi para Ahmadi yang telah menginjak usia Ansar, ini telah semakin dekat bagi kita. Oleh karena itu, janganlah kalian, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, janganlah kalian merasa senang dan tenang. Oleh karena itu, selama belum ada revolusi dan perubahan yang hakiki di dalam diri, maka janganlah diam, karena sesungguhnya makna dari manusia yaitu insan. Insan itu terdiri dari dua kata, yaitu dua uns, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, uns kepada Allah Subhanahu wa taala, dan uns kepada segenap umat manusia, yaitu kecintaan kepada Allah taala dan kecintaan kepada umat manusia. Selama dua cinta ini ada, maka barulah manusia akan menjadi insan yang sesungguhnya. Jika kedua hal ini tidak dimiliki, maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai insan. Ia disebut sebagai insan, tetapi ia bukan merupakan insan yang hakiki. Dan jika seorang manusia menjadi insan yang hakiki, ia pun kelak akan menjadi ulul albab, yaitu yang memiliki pemahaman-pemahaman. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda bahwa jika kalian ingin menjadi muslim yang sesungguhnya, maka jadikanlah kehidupan kalian sebagai kehidupan yang memperlihatkan contoh Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak, maka kalian akan menjadi pengikut setan. Dan usaha kalian itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ini menjadi suatu hal yang harus kita khawatirkan. Dan secara khusus kita sebagai anggota Ansar, jangan sampai kita itu menjadi pengikut setan sedikit pun. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya untuk mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya, yang harus dimiliki itu adalah milikilah keitaatan kepada Hazrat, seperti halnya dimiliki oleh Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini bukanlah bermakna bahwasanya beribadah hanya secara resmi saja. Jika hanya sholat dalam artian secara lahiriah saja, jika kita puasa dalam artian lahiriah saja, maka ini tidak ada artinya apa-apa. Yang harus kita upayakan itu adalah kita harus menjadi contoh bagi yang lainnya. Jangan sampai sholat kita itu
Jika kita ingin sholat, maka kita mendirikan sholat. Jika kita tidak ingin sholat, maka seorang tidak melakukannya. Jika kita ingin puasa, maka kita berpuasa. Jika seorang melakukan puasa dan sholat seperti ini, maka apa gunanya agama bagi dirinya? Dan sholat dan puasa tidak akan ada gunanya bagi mereka. Islam bukanlah berarti seperti ini. Islam itu artinya adalah meletakkan kepalanya seperti halnya hewan yang akan disembelih, yaitu sesungguhnya solatku, kehidupanku, semuanya adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diisyaratkan kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wat tin, yaitu meskipun beliau alaihissalatu wassalam datang terakhir, kebaikan ini tidak diberikan pada nabi-nabi lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini hanya diberikan kepada Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya kehidupanku dan matiku adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagaimana keadaan umat muslim saat ini, yaitu ketika ditanya bahwasanya apakah kamu itu adalah muslim, maka dijawab bahwasanya ya, akan tetapi kehidupannya adalah demi kehidupan duniawi. Jika ditanya apakah muslim, akan ia menjawab bahwasanya alhamdulillah ya muslim. Tetapi sesungguhnya yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW adalah hidup dan mati itu adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang diperlihatkan oleh umat muslim saat ini bahwa hidup dan mati manusia itu adalah demi dunia. Ini adalah hal yang bertolak belakang. Oleh karena itu, jika keadaan umat muslim seperti ini, maka bagaimana mungkin umat muslim itu bisa dikatakan sebagai umat Rasulullah SAW? Ini adalah suatu hal yang patut menjadi perhatian khas bagi setiap orang muslim. Oleh karena itu, sebagaimana halnya contoh yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, kita harus mengikutinya dan janganlah menganggap ini suatu hal yang enteng. Mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW adalah suatu hal yang sangat sulit dan penuh dengan onak duri. Oleh karena itu, ini merupakan suatu hal yang patut menjadi perhatian khusus bagi kita. Jika kita tidak menjadikan kehidupan kita, yaitu sebagaimana yang telah saya sampaikan ini, jika kita tidak mengamalkan semua ini, maka kita tidak memenuhi tidak memenuhi baiat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan taufik kepada kita semua untuk memenuhi hak baiat ini kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, semua keberhasilan, yaitu keselamatan dunia dan di akhirat kita, apakah manusia bisa setiap jemaat tujuannya adalah satu. Setiap bagian tubuh tujuannya itu adalah satu. Dan tidaklah mungkin ada tujuan yang berbeda-beda. Ada banyak bagian tubuh, akan tetapi jasad itu hanyalah satu. Oleh karena itu, siapa saja yang yaitu pekerjaan yang bersama-sama, jika tidak dilakukan bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain, maka suatu tujuan itu tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu perlu adanya suatu kebersamaan. Oleh karena itu, tujuan utama yang adalah mulia, yaitu demi tujuan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, tujuan yang besar ini haruslah dijalankan oleh semua umat, tidak oleh individu-individu. Tujuan kedatangan para
Nabi alaihimussalam, mereka pun pada akhirnya menyerukan man ansari ilallah. Banyak sekali tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Akan tetapi oleh karena itu para nabi itu mengadakan dan mengupayakan suatu jemaat, dan mereka menyeru kepada jemaatnya itu yaitu man ansari ilallah. Oleh karena itu ini Allah Subhanahu wa taala menasihati yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu kita yang telah mendakwakan diri kita bahwasanya nahnu ansarullah, jika kita tidak secara hakiki menjadikan diri kita sebagai nahnu ansarullah, maka dari itu kita harus menjadikan diri kita sebagai nahnu ansarullah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia kepada kita untuk bisa memberikan revolusi bagi anak keturunan kita dan juga memberikan kedamaian dan kasih sayang kepada keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Dan semoga kita bisa menjadikan dunia ini sebagai dunia yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa meninggikan panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. अब दुआ कर लें. Mari kita berdoa. Doa dimulai. आमीन. अस्सलाम वालेकुम.